Yang ke-40 kekeliruannya adalah tetap mengadakan pesta pernikahan dengan iringan alat-alat yang melenakan, musik dan tarian yang mengiringi nyanyian syaitan, menghadirkan para penari atau penabuh laki-laki dan perempuan. Atau wanita yang memiliki keahlian dalam menabuh gendang. Mereka itu disebut dengan daffafat atau taqaqat. Ya. Ada pula wanita yang membawa atau membawakan nyanyian yang penuh dengan kata-kata nista dan nyanyian para penyanyi serta mengeraskan suara hingga terdengar oleh kaum laki-laki. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Mereka juga menggunakan alat pengeras suara yang dibayar mahal. Ada kalanya sebagian wanita yang menari itu tertimpa dalam kurung ain, ya, penyakit ain tadi saya bilang, atau kemasukan jin. Kemudian harus dikatakan ini adalah pengumuman pernikahan yang diharamkan dengan cara ini. Adapun pengumuman pernikahan yang dibolehkan ialah terbuka dari satu aspek, yakni untuk wanita saja. Dan kata-katanya terbatas dari kata-kata nista dan tidak mengeraskan suaranya hingga tidak terdengar oleh kaum laki-laki. Jadi gini, yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah ada orang kadang-kadang teman-teman sekalian di acara perkawinan mereka mendatangkan penyanyi-penyanyi khusus, laki-laki, perempuan. Lalu dibiarkanlah itu menjadi hiburan bagi para pendatang, tamu-tamu yang ada. Mereka mulailah menyanyikan lagu-lagu cinta, lagu ini dan segala macam. Dan menari-menari gitu kan, apalagi yang terbuka auratnya. Ini semua tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan tidak jarang yang mengadakan acara karena menganggap dirinya orang mampu di hotel bintang 5, di tempat yang aula yang sangat besar, orang-orang pada bisa datang. Dan tidak jarang terjadi adalah penyanyi-penyanyi ini memang dasarnya wa na'udzubillah, ya, tanda kutip sekaligus menjual dirinya. Maka akan ada orang yang bertukar nomor telepon dengan dia, akhirnya berzina. Penyebabnya adalah orang yang mengundangnya. Maka dosa zina dilakukan oleh penyanyi tersebut dengan salah satu tamu nanti, kalaupun itu terjadi janjian seperti itu, maka akan jadi dosa. Gitu kan? Ini tidak boleh sama sekali. Ini contohnya saja. Jadi mereka datangkan seperti itulah, penari-penari dan segala macam. Ini tradisi orang non-muslim, kalau kita tidak ada itu. Lalu, apa yang dibolehkan dalam Islam? Di sini sudah dikatakan, dibolehkan kalau hanya pada kaum wanita saja. Dan mereka memukul semacam rebana, gitu kan. Yang paling terbuka sekali pintunya adalah tidak menggunakan alat musik, tetapi para tamu wanita mengucapkan lantunan-lantunan kata-kata yang baik, yang menghibur, yang menggembirakan. Sebagaimana juga kita kalau bertakziah kepada orang keluarga yang sudah ditinggal oleh seseorang yang mereka cintai, kita menghibur mereka dengan kata-kata janji-janji Allah yang baik. Seperti kita mengucapkan Allah ajrakum, semoga Allah mengagungkan pahala kalian misalnya. Maka itu hal-hal yang dibolehkan. Bahkan Nabi SAW pernah mendatangi salah satu acara orang Ansar dalam pernikahan. Lalu beliau mengajak Aisyah pada saat itu, lalu berkata, wahai Aisyah radhiyallahu anha, apa yang akan kau ucapkan hai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa yang kira-kira saya ucapkan? Lalu Nabi SAW mengajarkan lantunan-lantunan kata-kata yang baik gitu ya, yang indah. Yang nanti Aisyah radhiyallahu anha ucapkan kepada wanita yang sedang jadi mempelai. Maka itu dibolehkan. Gitu kan. Tapi kalau di depan laki-laki berbaur, jadikan sebagai ajang hiburan, ya, ribut-ributan dan segala macam. Bahkan di zaman sekarang ini besar sekali fitnahnya, karena setiap kali ada penampilan sudah langsung pegang handphone, langsung direkam. Langsung disebarluaskan. Berapa banyak dosa yang ditanggung. Kalau yang tampil penyanyi perempuan tanpa tutup aurat misalnya, disebarluaskan, berapa banyak postingan itu tersebar. Berapa ribu, berapa puluhan ribu, bahkan 400 ribu, mungkin jutaan orang yang menontonnya. Ya. Berapa banyak dosa yang dia dapatkan. Nah dia penyebabnya. Dia penyebabnya. Bahkan saya tahu ya kondisi real di lapangan. Pada saat saya masih mahasiswa dulu pernah saya pulang gitu, liburan. Kemudian saya diajak oleh salah satu kerabat saya untuk menghadiri acara, sebuah acara gitu. Dan saya belum punya gambaran. Kemudian saya datang dan saya kaget itu karena acara itu betul-betul di sebuah ruangan
yang sangat besar dan ada penyanyi perempuan terbuka auratnya nyanyi-nyanyi dipenuhi oleh para laki-laki yang menari-nari di sebelahnya dan segala macam, ada yang menitipkan uang kepada dia. Dan yang uniknya adalah anak-anak perempuan dan anak laki-laki yang masih muda-muda, yang gadis dan bujang ini datang dengan penampilan terbaiknya. Yang laki-lakinya tampan, bersih, wangi, pakai jas, walaupun mereka itu masih SMA kelas 1, kelas 2, mungkin masih SMP. Terus perempuannya juga begitu, menggunakan gaun-gaun yang terbuka dengan didandani dan segala macam. Dan uniknya ternyata itu menjadi ajang perzinahan. Ajang perzinahan itu betul terjadi. Pada saat itu kebetulan memang saya dapat informasi langsung dari orang yang mengajak saya begitu. Jadi mereka itu justru pada saat itu kesempatan untuk mencari pasangan, tukar-tukaran nomor telepon, dan bahkan tidak jarang kalau itu terjadi di Hotel Bintang 5 mereka langsung membuka kamar di situ lalu mereka berzina. Nah sekarang siapa yang jadi penyebab semua itu? Pemilik acara. Tadinya Anda mau beribadah, malah Anda menjadi penyebab orang berbuat maksiat, kan gitu. Jadi harusnya kita justru menjadikan pernikahan kita memang meriah iya, ya, tapi sesuai dengan syar'i. Supaya orang juga betul-betul merasakan, oh iya, seperti ini loh agama. Kita datang, kita ucapkan selamat, kita boleh memberikan hadiah kepada pengantin, ya kita mendoakan, kemudian kita makan, ya, lalu kita pulang. Nabi SAW waktu nikah dengan Sofia radhiyallahu anha, itu beliau letakkan di depan kemahnya, tebahkan sebuah kayak karpet ya, tapi dari kulit gitu. Kemudian Nabi SAW keluarkan makanan yang ada, lalu sahabat datang makan. Kemudian Nabi SAW iklankan, siapa di antara kalian yang mau membawa makanannya silakan. Ada yang bawa samir, ada yang bawa kurma, ada yang bawa keju. Lalu Nabi SAW membiarkan itu terjadi selama 3 hari. Jadi gak ada masalah orang merayakannya. Tapi tidak ada pelanggaran agama situ. Gak ada penari-penari datang. Ini sedang dibahas itu kan. Yang ini bisa membuat terjadi pelanggaran-pelanggaran agama di situ. Dan itu disayangkan sekali. Terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Teman-teman sekalian, kita butuh di zaman kita sekarang ini. Memang pada saat orang itu bernama Muhammad, Abdullah, Yusuf, Harun, ya, nama-nama ini, nama-nama yang mulia, nama-nama Islam, memang ada figur Muhammad SAW pada dirinya. Memang ada itu. Istrinya bernama Aisyah, kita temukan harusnya ada figur Aisyah di situ. Bukan dia menjadi bernama Aisyah tapi tidak tutup aurat, jauh dari agama, malah jadi penyanyi yang vulgar dan segala macam. Ini bertolak belakang tentunya, gitu kan? Kita sayangkan sekali. Harusnya sesuai dengan namanya. Tapi di akhir zaman sekarang sudah terlalu banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini tanpa memperdulikan lagi masalah hisabnya. Sekarang kalau teman-teman lagi niat untuk melakukan sebuah perbuatan dosa misalnya, pikirkan teman-teman bagaimana naudzubillah pada saat melakukannya terus tiba-tiba meninggal dunia. Atau setelahnya Anda langsung meninggal dunia. Berarti Anda su'ul khatim. Semoga Allah jadi kita semua. Insya Allah. Di atas ketaatannya.